Oke guys, kembali lagi bersama saya Bar Edit. Di sini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Fure Japanese. Kisah diawali dengan sekumpulan orang yang sedang siap-siap untuk pertunjukan tarung. Setelah pertunjukan selesai, mereka pun istirahat. Tateishi pergi meninggalkan teman-temannya. Di sini Takada sedang merindukan orang tuanya. Lalu kakeknya menawari Takada sarapan sebelum sekolah. Takada pun menolaknya, dan Takada bicara pada kakeknya soal tanah yang mau dijual. Kakeknya menolaknya dan Takada pun pergi. Saat hendak pergi ke sekolah di sini Takada ditemui dengan seorang yang akan membeli tanah, kita sebut saja Jimin. Jimin pun berkata jika Takada tidak menjual tanahnya dia akan dibunuh oleh Gianni. Takada pun berkata jangan salahkan aku, dan Jimin pun menjambak rambut si Takada. Di sini Tateishi pun datang dan menyelamatkan Takada. Saat Jimin membaku hantam Tateishi, seorang cewek memberhentikannya. Si Jimin dan anak buahnya pun pergi. Di sini Tateishi diberitahu oleh temannya bahwa Tateishi harus mengambil alih jurus mutiara. Takada pergi ke sebuah toko, dia ingin membeli boneka. Saat Takada membeli boneka, Tateishi pun datang. Saat Tateishi ingin pergi, Takada pun memberi sesuatu kepada Tateishi. Tateishi pun mengambil alih jurus mutiara. Setelah selesai, Tateishi pun tampil di pertunjukan tarung dan Takada menontonnya. Saat bertarung, Tateishi membayangkan masa kecilnya dah gagal fokus dan memukul lawannya. Pertarungan pun dihentikan. Saat Tateishi keluar dari rumah, Takada pun menghampirinya dan berterima kasih atas kemarin ia menolongnya. Dan di sini Takada belajar melempar Rasengan dan belajar memanah. Setelah selesai belajar, mereka pun makan sambil bercerita tentang kakak Takada. Tateishi pun mengantar pulang Takada. Di sini Takada sama kakeknya berdoa dan bertemu Tateishi. Takada bertanya apakah kau mengenalnya, dan kakeknya menjawab dia setiap pagi latihan di sini. Tateishi pun pergi makan siang. Saat makan siang datanglah temannya dan temannya meminta tolong agar Tateishi agar menghadiri pertemuan di kota malam ini, dan Tateishi pun membantunya. Saat Tateishi berada di acara tersebut, kakek Takada pun menghampirinya dan mengajak Tateishi ngobrol.
Saat Tateishi mau mengantar kakek pulang saat kakek mau naik Tateishi teringat lagi pada masa kecilnya dan kakek Takada pun terjatuh. Dan dibawalah ke rumah sakit. Takada pun datang dan bertanya gimana keadaannya, dan Tateishi pun menjelaskannya. Suster pun keluar dan memberitahu bahwa kakeknya tidak apa-apa. Lalu Takada pun bertanya apakah besok kamu sibuk. Tateishi pun menemui pejabat yang akan membeli tanah. Ternyata yang menyebabkan kakeknya sakit adalah pejabat tersebut. Pejabat itu memasukkan racun ke dalam minuman si kakek. Tateishi pun marah dan mengobrak-ngabirik tempat itu. Tateishi pun mengantar Takada pulang. Lagi-lagi si Tateishi membayangkan saat dia kecil. Saat Tateishi latihan tiba-tiba ayah yang ingin bertemu Tateishi ingin diintegrasi. Apakah benar dia membuat kerusakan di kantor Ten Kurosaki? Setelah bosnya mengetahui bahwa Tateishi mengamuk di kantor Ten Kurosaki, Tateishi pun dipecat. Tiba-tiba kakeknya Takada meninggal. Dan Jimin memaksa Takada untuk tanda tangan surat tanah itu. Jimin pun dibunuh oleh Takada. Saat ingin tanda tangan Tateishi pun datang dan terjadilah keributan, tapi tidak masalah bagi Tateishi. Akhirnya Tateishi berhasil membawa kabur Takada. Takada malam pun tiba dan Takada terbunuh oleh pistol. Dan di sini terjadilah baku hantam dan Tateishi pun mati dan film pun selesai.